Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, halaman 242. Perhatikan baik-baik di situ. Kata beliau, "Tsumma qala ma lam yaqa hajjan wa umratan." Selama perbuatan sunnah tersebut bukan dalam ritual haji dan umrah. Berarti kalau ritual haji dan umrah walaupun antum batalkan tetap disuruh menyempurnakan. Paham ya? Itu kalau umrah dan haji. Taruhlah antum barakallahu fikum mengamalkan amalan sunnah kok antum batalkan, itu dilanjutkan itu loh, tetap dilanjutkan. Enggak sampai membatalkan apa amalan haji dan umrah tersebut. Fa in waqa'a hajjan wa umratan wal wawu huna bi ma'na au, yakni hajjan wa umratan, kalau seandainya terjadi pada haji atau umrah, maka apa? Maka kalaupun memutus tetap harus disempurnakan. Faqat'uhu imtana ay la yajuzu qat'uh. Ya, memang dilarang ya, dilarang untuk memutusnya, dilarang untuk memutusnya. Tapi kalau sengaja memutus tetap harus menyempurnakannya. Seperti itu maksudnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimul hajja wal umrata lillah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian tertahan, terhalang-halangi, maksudnya itu enggak bisa menyempurnakan, maka hendaknya dia menyembelih sembelihan yang Allah Taala mudahkan. Zaman dahulu enggak ada sembelihan dijual ya. Maksudnya zaman saat itu ada dijual cuman sulit. Jadi orang bawa sendiri. Bawa sendiri. Tapi kalau zaman sekarang banyak kambing-kambing dijual di sana ya. Naam. Wa hadhil ayatu nazalat qabla fardil hajj. Ayat ini turun sebelum wajibnya haji. Sebelum apa? Wajibnya haji. Nah, barakallahu fikum, ayat ini turun sebelum wajibnya haji. Li'anal hajja furidha biqauli ta'ala, karena haji itu diwajibkan dengan firman Allah Ta'ala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan hanya karena Allah lah, dan hanya untuk Allah lah kewajiban atas manusia untuk haji ke Baitul Haram bagi yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Mampu di sini mampu dari dua sisi, mampu hartanya dan mampu fisiknya. Paham ya? Kalau cuma hartanya saja, fisiknya enggak mampu, maka tidak diwajibkan. Atau sebaliknya, mampu, nah barakallahu fikum, fisiknya harta enggak punya, juga tidak ada kewajiban di situ. Nah barakallahu fikum, kecuali namanya apa? Badalul hajj. Kalau badalul haji itu menggantikan, dia nyuruh orang menggantikan hajinya. Karena dia mungkin enggak mampu, sakit tapi hartanya banyak misalkan. Boleh dia nyuruh orang menggantikan hajinya. Maksudnya diniatkan untuk dia. Naam. Kita lihat lagi. Wa hadhil ayatu nazalat fi sanah at-tasi'ah min al-hijrah. Ayat ini turun pada tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah. Berarti haji apa? Haji wada' kan? Naam. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, "Wa atimul hajj wal umrata lillah." Ini turunnya kapan? Nazala au nuzi. Yang tepat enggak ya nazalatnya, karena muannas kan. Nazalat fi sanati as-sadisah min al-hijrah. Turun pada tahun 6 Hijriah. Turun pada tahun berapa? 6 Hijriah. Jadi, nah barakallahu fikum, ayat yang mewajibkan haji turun pada tanggal berapa, tahun berapa? 9 Hijriah. Adapun mengenai penyempurnaan ritual haji dan umrah yaitu turun pada tahun 6 Hijriah. Fi sulhil Hudaybiyah, pada perdamaian Hudaybiyah, karena saat itu mereka berbondong-bondong mau berangkat dihalang-halangi. Enggak boleh. Paham ya? Ayo, barakallahu fikum. Ayo. Naam, dihalang-halangi kalau mau haji tahun depan katanya. Kalau mau berangkat lagi tahun depan katanya. Kita katakan barakallahu fikum, beda di sini ya kasusnya ya. Kalau yang walillahi 'alan nasi hajjul bait tahun 9 Hijriah. Adapun kalau penyempurnaan amalan haji tadi itu pada tahun 6 Hijriah. Wa huwa aidan qada'us sahabah radhiyallahu anhum, dan nah barakallahu fikum itu juga merupakan apa? Penggantian atau nah barakallahu fikum amalan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mengganti puasa, mengganti apa? Mengganti haji dan umrah tersebut. Haitsu qadau bi an yumdiya fil hajj al-fasid wa huwa ma jama'a qabla tahallul awal. Yaitu mereka menunaikan atau mereka menggantikan haji yang apa? Menggantikan karena apa? Karena berlalu dengan haji yang rusak tadi itu, yaitu apa? Haji yang rusak yaitu orang yang berhubungan badan sebelum tahallul pertama. Was sahabah aqrabun nas ila shawab, sedangkan para sahabat adalah manusia yang paling dekat dengan
kebenaran. Kesimpulannya barakallahu fikum, ayat mengenai wajibnya haji, yaitu walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ayat tersebut turun pada tahun berapa? 9 Hijriah. Adapun untuk menyempurnakan amalan 6 perbuatan haji tadi itu atau umrah pada tahun berapa? 6 Hijriah. Wa 'ala hadza yakunu al-hajj wal umrah yukhtassan biwujubil mudhi fi naflihima. Dan berdasarkan penjelasan ini berarti haji dan umrah itu dua-duanya dikhususkan dengan apa? Wajibnya al-mudhi berlalu, melanjutkan fi naflihima, yaitu pada amalan sunnah keduanya. Kama ikhtussa biwujubil mudhi fi fasidihima. Sebagaimana dikhususkan dua-duanya haji dan umrah mengenai apa? Wajibnya berlalu, melanjutkan ketika apa? Ketika haji dan umrahnya rusak, dilanjutkan. Hatta law qata'ahu, bahkan kalau seandainya dia memutuskan apa? Amalan tersebut, wa qala ma uridu itsamal hajj, aku enggak ingin menyempurnakan haji. Fa innahu la yanqati', tetap enggak terputus. Wa yalzamuhu al-itmam, dan wajib bagi dia untuk menyempurnakannya. Walaupun dia mengatakan ana enggak mau menyempurnakan, enggak terputus, tetap amalannya harus lanjutkan. Sempurnakan. Wa hadza minal ajaib, ini termasuk ajaib, termasuk perkara yang ajaib. Paham ya? Ajaib itu perkara yang mengherankan, perkara yang berbeda dengan yang lainnya. Annal insan yanwi qat'al ibadah walakin la tanqati'. Kan termasuk ajaib seperti ini. Orang meniatkan untuk terputus ibadahnya tapi itu tetap enggak terputus. Untuk dan haji dan umrah ini antum niatkan putus, tetap enggak putus itu loh. Dan bahkan diharuskan untuk menyempurnakannya. Faham maksudnya nih? Ayo na'am. Kita lihat, walakin la tanqati', tapi enggak terputus. Fa inna istamarra qati'an lil hajj wa fatahu al hajj. Nah, walaupun apa? Dia terus menerus memutuskan apa? Memutuskan amalan haji tersebut atau terluputkan hajinya. Bima'na annahu tala'a 'alaihi fajrun yaumal 'id qabla an yaqifa bi Arafah. Naam, dengan makna bahwasanya dia apa? Nah, barakallahu fikum, telah terbit fajar pada orang tersebut pada hari Id sebelum apa? Sebelum wukuf di padang Arafah. Utiya hukman fatahul hajj. Dia dikasih hukuman apa? Dihukumi orang yang terluputkan haji. Faham maksudnya, Bang? Nah, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Maksudnya bagaimana maksudnya? Walaupun dia meniatkan putus, tetap enggak putus itu loh untuk haji dan umrah ini. Dan bahkan diwajibkan untuk apa? Melanjutkannya, menyempurnakannya seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa fil umrah, untuk masalah umrah, na'am barakallahu fikum, idza nawa qat'aha, kalau dia meniatkan untuk memutuskan amalan umrah tersebut, na'am lima ra'a az-ziham, karena dia melihat kok penuh berdesak-desakan. Masalan sebagai contoh, ziham penuh berdesak-desakan. Wa qala laisa bilazim. Na'am, laisa bilazim, faraja'a ila biladih. Kata dia enggak harus, enggak wajib. Akhirnya dia pulang ke kampungnya, pulang ke negerinya. Fa innaha la tanqati', maka dia tidak terputus. Amalan ibadah ini enggak terputus, bal yabqa ala ihramih. Bahkan dia tetap dikatakan apa? Masih di atas ihramnya. Wala ya'ti ahlah, dan enggak boleh dia mendatangi istrinya, masih berhubungan badan. Wala yalbas siyabahu al-mu'tadah wala yatatayyab. Enggak boleh memakai pakaian yang biasa dia pakai, pakaian berjahit. Tidak boleh juga memakai wangi-wangian. Wala ya'khud min sya'rihi wala yastat. Naam, wala yatazawwad. Enggak boleh juga mencukur rambutnya, tidak boleh berburu, tidak boleh menikah. Fa in tazawwaja fal 'aqdu batilun. Kalau seandainya nekat sebelum tahallul, kalau dia nekat menikah, maka transaksi akadnya batil, li'annal muhrim la yatazawwad, karena orang lagi ihram enggak boleh nikah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa 'alaihi an yukmil umratah, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan umrahnya al-ihram al-awwal, berdasarkan ihram yang pertama, la ihram jadid, enggak perlu ihram yang baru. Karena ihram yang pertama kan belum tahallul dia. Karena belum tahallul masih bersambung gitu ya, sampai dia tahallul. Wa dzalika li'annahu lam yatahallal min umratih, karena dia belum tahallul dari umrahnya. Paham belum? Walaupun dia sudah pulang ke kampungnya karena belum tahallul tadi, masih hitung ihram yang pertama masih dianggap sampai dia tahallul. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Walau qala 'inda al-ihram, walaupun dia berkata ketika ihram, in habasani habis fa mahalli haitsu, na barakallahu fikum, habasatni. Artinya apa?
Kalaupun dia mengatakan ketika ihram, kalau seandainya ada yang menghalang-halangi aku, suatu penghalang, nah barakallahu fikum, maka tempatku itu ada, maka tempatku kapan saja ketika terhalang-halangi. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu mau putus di situ, enggak bisa. Jadi harus selesaikan dulu. Kalaupun ada yang menghalang-halangi, kalau dia belum tahallul, belum selesai. Fa hasala lahu ziham, kemudian terjadi apa? Terjadi ziham, penuh desak-desakan. Fa inna zihama laysa bihabis. Sedangkan penuh desak-desakan itu bukan penghalang. Orang kalau umrah, kalau pas lagi musim-musim banyak orang umrah atau haji, itu memang kadang penuh. Padahal desak-desakan. Nah, kalau kita orang Indonesia kan badannya kecil-kecil. Biasanya minta bantuan orang yang besar, orang Britania, orang barakallahu fikum, mungkin orang yang besar-besar ya Libya. Karena biasanya kalau langsungan itu kalau kita enggak kuat, desak-desakan kan ada yang meninggal juga, ya enggak? Desak-desakan karena enggak kuat meninggal. Kenapa kok bisa meninggal? Karena kalau desak-desakan jatuh itu biasanya jarang sekali ada yang nolong itu loh. Keinjak-injak. Manusia bukan ratusan ribuan kan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi yang seperti ini perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Jadi ziham penuh itu bukan alasannya, li'anal waqta ghairu muhaddad, karena waktunya tidak dibatasi. Waziham idza kana fi hadhil lailah. Sedangkan kalau penuh desak-desakan pada fi hadhil lailah pada malam ini, wa fil lailatis tsaniyah nam yakhif, kemudian di hari yang kedua itu ringan, famadamal habis yazulu fi muddatin qasirah, selama penghalang itu hilang dalam waktu yang dekat, waktu yang pendek, waktu yang singkat, la darar 'alal insan fiha, tidak ada barakallahu fikum sesuatu membahayakan bagi orang tersebut. Falaysa bihabis, maka itu bukan penghalang. Wa amma law kana barakallahu fikum, wa amma law kana hadzal rajul waqtuhu, wa amma law kana hadzal rajul waqtuhu mahdud, waktuhu mahdudun, artinya kalau seandainya orang tersebut waktunya itu terbatas, walau ihtubisa wala ihtabnam, walau ihtubisa ila lailah as-tsaniyah tadarrar, fa hadza idza habasahu az-ziham yatahallal, na'am barakallahu fikum wala syai'a alaihi. Artinya apa? Kalau ternyata benar orang tersebut waktunya terbatas dan tertahan pada apa? Tertahan sampai malam yang kedua, bisa membahayakan, maka apa? Kalau tertahan bisa membahayakan tersebut, maka saat tersebut karena ziham penuh tadi itu, dia boleh tahallul. Boleh tahallul saat itu juga, tidak masalah bagi dia. Tapi kalau penuhnya besok ringan, ya udah yang ringan itu dikerjakan itu loh. Bukan jadi alasan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ayo. Kita lihat lagi. Apa kata beliau? Wa dalilu qouli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Dan sempurnakanlah oleh kalian amalan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala apabila terhalang-halangi, barakallahu fikum, maka lakukanlah sembelihan yang Allah taala mudahkan. Falam yajuz, barakallahu fikum, falima ini falima atau falam ya nih. Kalau falam kan harusnya wawnya hilang ya. Falima yujizullah ta'ala qat'ahum illa fi halil ihsar. Intinya ayat tersebut barakallahu fikum ini kalau falam yajuz ini kan wawnya harus hilang. Tapi kalau falam yujiz kan seharusnya bukan pakai wawu. Nah, di sini berarti kalau falam yajuz berarti wawunya dihilangkan karena kan majzum. Berarti artinya di sini kalau artinya faham artinya ya. Artinya maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan untuk memutus keduanya haji dan umrah kecuali fi hal ihsar. Kecuali dalam keadaan ihsar, yaitu ada sesuatu yang menghalang-halangi, seperti itu. Wa 'ala hadza fa idza qata'ahuma al-insan, maka berdasarkan penjelasan ini apabila seseorang memutus kedua-duanya yaitu haji dan umrah fi ghair ihsar, padahal tidak ada faktor yang menghalang-halangi, faqad amila amalan laisa alaihi amrullah wa rasulih, maka sungguh dia telah melakukan amalan yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Paham ya? Yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Naam. Wa man amila amalan laisa alaihi amrullah wa rasulih fa innahu raddun ay mardudun ala sahibih. Dan barang siapa yang beramal amalan yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak
mardudun tertolak. Nah, barakallahu fikum. Tertolak apa? Dikembalikan kepada pelakunya. Jadi enggak terima. Fayamtani alaihi qat'ul hajj wal umrah, maka dilarang bagi dia untuk apa? Memutus haji dan umrah. Illa idza kana muhassaran, yakni idza ajiza 'anil itmam. Maksudnya apabila ada penghalang, maksudnya apa? Tidak mampu untuk menyempurnakannya. Imma bi aduwin man'ahul wusul ilal bait, imma karena sebabnya ada musuh yang menghalang-halangi dia untuk sampai kepada Ka'bah, wa imma bi kasrin aw maradin la yurja zawaluh qariban, imma dengan apa? Dengan alasan yang lainnya, sakit atau yang semisal yang tidak apa? Yang tidak bisa diharapkan hilang rasa sakitnya dalam waktu dekat, fa innahu yatahallal bidzalik, maka dia hendaknya apa? Langsung tahallul pada saat itu pula, karena ada alasan, ada faktor yang menghalang-halangi. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Fa in qala qailun, kalau seandainya dia mengatakan, idza qata'a ar-rajul al-hajja tsumma qila lahu, kalau ada orang memutuskan amalan haji belum sempurna, kemudian dikatakan kepada dia, innal hajja la yanqati' bi niyatil qat'. Sesungguhnya haji itu enggak akan putus dengan niat apa? Dengan niat dia memutuskan amalan haji, itu enggak akan putus kalau belum sempurna. Faqad qala ba'dul ulama, dan sungguh sebagian ulama mengatakan inna alaihi daman, maka dia wajib membayar denda. Dam bukan darah di sini ya. Dam itu artinya apa? Denda. Paham ya? Tebusan atau denda. Itu biasanya sembelian. Li'annahu intahaka hurmatal haji lima nawa qat'ah. Nah, dikarenakan dia telah menghancurkan kehormatan haji dengan apa? Dengan dia meniatkan untuk memutusnya. Seharusnya selesaikan dulu, jangan apa? Bermudah-mudahan langsung memutuskan. Selesaikan dulu. Nah, walakin qaulur rajih, akan tapi pendapat yang kuat annahu laisa alaihi dam. Ini ternyata dikuatkan di sini juga. Akan tapi pendapat yang kuat adalah tidak perlu dia bayar denda. Paham ya? Dam di sini bukan darah ya. Li'anna hadin niyyah, karena niatan ini wa hiya niyatul qata', itu niat untuk putus, lam tu'athir fihi syai'an, tidak berpengaruh sama sekali. Innahu la yanqati' bi hadin niyyah, karena tidak akan terputus dengan niatan ini. Karena belum tahallul itu loh. Yang bisa memutuskan, yang bisa selesaikan tahallul. Naam. Mahum salat Bang? Na'am, kita lihat sini. Barakallahu fikum, kata beliau, wa idza qata'a ihramahu bil umrah awil hajj li ghairi udrin. Sekarang kalau dia memutuskan, belum selesai diputus sama dia, ihramnya diputuskan ketika umrah atau haji tanpa udzur, ini perhatikan, tanpa udzur, summa 'ada ba'da sanah, kemudian kembali lagi setelah setahun. Setelah setahun kemudian balik lagi. Fa innahu yukammil, maka hendaknya dia menyempurnakan. Yabni 'ala masabaq, membangun di atas apa? Di atas ihram yang telah lewat. Wala yasta'nif min jadid, enggak perlu ngulangi lagi ihram yang baru. Karena belum sempurna. Paham belum? Contohnya antum berihram mau haji atau umrah, ritual antum belum selesai gitu loh. Belum selesai karena mungkin barakallahu fikum istilahnya keburu-buru pulang, bukan alasan tapi ya. Intinya tanpa udzur, Pak antum putus di situ. Nanti ketika balik lagi tahun depan, enggak perlu apa ihram yang baru, enggak perlu. Paham ya? Lanjutkan yang dulu yang pernah terputus. Ayo, mas'alatun, permasalahan baru. Rajulun tamatta'a bil umrah ila al-hajj. Ini berarti tamattu' ya. Ada salah seorang, barakallahu fikum, bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan umrah sampai haji. Nanti haji tamattu' namanya. Dikatakan bersenang-senang, bernikmat-nikmat, kenapa? Karena safarnya cuma sekali saja. Enggak butuh safar dua kali gitu ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kata beliau, wa ba'da intihai al-umrah raja'a ila baladihi wa lam yahujj. Ini. Jadi ada orang, dia bersenang-senang dengan umrah, dia umrah sampai waktu haji. Ba'da intihai al-umrah, setelah selesai umrah, raja'a ila baladihi, pulang ke kampungnya, wa lam yahujj, belum haji. Belum. Ya, belum sempat haji. Wal jawab annaku, jawabannya kita katakan laisa alaihi syai', enggak masalah dia. Enggak masalah ya, karena kan belum melakukan ritual hajinya. Umrahnya ini selesai umrahnya. Paham ya? Barakallahu fikum. Mas'alatun, permasalahan baru. Ma taqulun fi sabiyyin ahrama bil umrah wa albasnahu izaran wa ridaan wa kashafna ra'sahu fatadayaqa as-sabi wa labisa thiyabah al-mu'tadah. Apa yang kalian ucapkan? Apa pendapat kalian mengenai anak kecil yang kita pakaikan apa? Anak kecil berihram untuk umrah dan untuk umrah. Anak kecil berihram untuk umrah dan kita kasih pakaian sarung, selendang biasa, selendang Arab itu ya. Pakaian umrah lah. Pakaian untuk ihram itu ya. Barakallahu fikum. Atau intinya anak kecil dia berihram untuk umrah.
Akhirnya kita kasih pakaian-pakaian, sarung, selendang. Wa kashafna ra'sah, kemudian kita buka kepalanya. Nah, fatadayaqa as-sabi, kemudian merasa sempit anak tersebut. Wala bisa thiyabah, karena sempit tadi itu akan memakai pakaian biasa, mu'tadah, pakaian biasa. Kan enggak boleh aslinya kan oleh ihram pakaian yang tanpa berjahit, kan itu yang diperbolehkan. Tapi ini karena merasa sempit, akhirnya dia sudah barakallahu fikum dikasih pakaian tadi itu malah dia ganti pakaian yang biasa dia pakai. Al-jawab, ikhtalafal ulama fi hadza ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat mengenai ini menjadi dua pendapat. Warrajih, pendapat yang kuat, annahu la syai'a alaihi, enggak masalah bagi dia. Li'annahu ghairu mukallaf, karena anak kecil belum terbebani syariat. Anak kecil belum terbebani syariat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kata beliau, qad rafi'a anhu al-qalam, sungguh telah diangkat pada dia apa? Pena catatan masih diangkat anak kecil. Fa in atamma fa hadzal matlub, kalau dia mau menyempurnakan itu yang diminta, itu yang diinginkan. Wa illam yutim, kalau seandainya belum menyempurnakan fala syai' alaihi, maka dia enggak dapat dosa. Karena anak kecil. Paham ya? Seperti anak kecil yang belum dewasa, dia salat zuhur, dia ada salat zuhur. Ternyata baru dapat dua rakaat pergi dia. Enggak masalah, dia kan belum terbebani syariat. Kalau dia menyempurnakan itu yang terbaik dan itu yang bagus. Kalau dia enggak menyempurnakan enggak masalah karena belum terbebani syariat. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, fa in qala qailun kaifa taqulun la syai'a 'alaihi wa antum tulzimuna al-baligh al-'aqil bi itmamil nafl wa hadha as-sabi umratuhu nafl. Nah, ini ada yang mengatakan lagi, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana kalian mengatakan tidak masalah, tidak ada dosa, padahal kalian mengharuskan orang yang sudah dewasa berakal untuk menyempurnakan amalan sunnah? Sedangkan anak kecil ini kan umrahnya sunnah, anak kecil ya enggak? Kok bisa enggak masalah gitu loh, kenapa? Qulna al-farqu annal baligha al-aqila min ahli taklif. Perbedaannya itu karena orang yang dewasa yang berakal itu termasuk ahli taklif, termasuk orang yang terbebani syariat, sehingga beda dengan anak kecil. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, waqad alzama nafsahu bi itmamin nusuk, dan sungguh dia telah mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya untuk menyempurnakan nusuk, itu amalan haji atau umrah. Bidukhul fi, untuk masuk di dalamnya, berarti dia sudah mengharuskan dirinya untuk menyempurnakan. Wa hadha sabi, sedangkan anak kecil ini laisa min ahli taklif, dia bukan termasuk orang yang terbebani syariat. Wa hadha farqun wadih, perbedaannya nampak sekali. Mahum sekali perbedaannya ini. Kalau orang dewasa berakal itu termasuk mukallafin. Adapun anak kecil belum mukallafin, sehingga bedanya di situ. Wa nadhiru hadza min ba'dil wujuh, dan yang semisal dengan ini dari sebagian sisi, lau anna sabiyan nam qatala khata'an, kalau ada anak kecil membunuh tapi keliru, bukan sengaja. Wa fi ilzamihi bil kafarah khilaf, untuk masalah mengharuskan dia bayar kafarah itu khilaf. Kan membunuh apa kafarahnya? Nah, barakallahu fikum, puasa 2 bulan berturut-turut, atau nah barakallahu fikum berapa ekor onta itu? 100 ekor onta, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini sekarang anak kecil ini bunuh tapi enggak sengaja, khata', keliru. Fa fi ilzamihi bil kafarah, maka mewajibkan bayar kafarah itu khilaf, ada perselisihan. Fa minal ulama man yaqul, sebagian ulama ada yang mengatakan, nah barakallahu fikum, sebagian ulama ada yang mengatakan, nam barakallahu fikum talzamuhul kafarah, wajib bagi dia bayar kafarah. Li'anna wujubal kafarah fil qatl la yushtarat fihi al-qasd. Dikarenakan wajibnya bayar kafarah pada pembunuhan tidak disyaratkan harus sengaja. Sengaja enggak sengaja bayar kafarah, ya kan? Orang bunuh enggak sengaja bayar kafarah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Kata beliau barakallahu fikum, wa lihadza tajibu 'ala man qatala khata'an. Nah, oleh karena ini wajib bagi orang yang membunuh karena keliru, bukan karena sengaja, tetap wajib kafarah. Wa hadzas sabi a'la ma yuqal fihi innahu laysa lahu qasdun. Anak kecil ini lebih-lebih lagi dikatakan dia enggak punya tujuan. Anak kecil. Kalau orang besar mending, tapi anak kecil mana ada dia ada tujuan membunuh misalkan, seperti itu. Fatajibu al kafarah, maka wajib juga kafarah. Ini menurut pendapat pertama. Walakin sahih, akan tapi pendapat yang benar, annahu la kafarata alaih, tidak ada kafarah bagi dia. Kenapa? Wa dzalika li annahu laysa min ahli taklif, karena anak kecil bukan orang yang terbebani syariat, masih kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi keluarganya bertanggung jawab atau tidak? Naam, seperti itu. Walau alzamnahu bil kafarah la ja'alnahu min ahli taklif. Kalau seandainya kita mewajibkan anak kecil, bayi tadi itu, anak kecil, paham ya? Anak kecil yang belum dewasa tadi itu, nah kita wajibkan bayar kafarah, berarti kita menjadikan anak kecil tadi termasuk orang yang terbebani syariat. Walau kana sabi, falau kana sabi yaqut as-sayyarah wa hasala minhu hadits, falaysa 'alaihi kafarah. Kalau ada anak kecil menyopir mobil,
nyetir mobil terjadilah kecelakaan, maka tidak ada bagi dia kafarah. Karena belum terbebani syariat. Tapi keluarganya tanggung jawab atau tidak? Nah, larinya ke keluarganya. Paham belum? Nah, seperti itu. Lakin alaihi diyah, tapi tetap bayar diyah, dendanya tetap. Ya tentunya kan bukan dia kan, keluarganya kan. Nah, 100 ekor unta. Li'an hada min haqqil ibad, karena ini hak hamba. Walidzalika law anna sabiyya akala ta'aman rajulin wa innahu yutman. Masyaallah. Oleh karena itu, kalau ada anak kecil makan makanan orang lain, maka dia diminta tanggung jawab. Anak kecil seperti Zaki, itu sudah dewasa belum? Sudah dewasa? Allah musta'an, belum paham dewasa lah bahas. Nah, seperti Zaki misalkan, makan makanannya Ihsan. Nah, makannya itu tanpa izin itu loh. Nah, dimintai tanggung jawab. Kalau makanan harganya bukan harganya murah, mahal harganya. 100.000 misalkan. Paham ya? Contoh aja ya. Maka yang diminta tanggung jawab siapa? Ya keluarganya, bukan zakinya. Karena apa? Karena masih kembali kepada keluarganya. Li'annahu haqqun adami, karena ini hak Adam. Hak sesama Bani Adam. Wa yustaratu fi taklif, tidak disyaratkan harus terbebani syariat. Walaupun dia belum terbebani syariat, maka tetap tanggung jawab. Paham soalnya, Bang? Na'am, barakallahu fikum. Seperti apa, Bang? Dipermisalkan para ulama bagian kambing atau hewan. Ya enggak? Hewan itu kan enggak punya pikiran ya, enggak punya akal, tapi otak punya enggak, Bang? Punya otak enggak kambing? Punya otak tapi akal enggak punya. Nah, kambingnya lari, dodos, nyeruduk, nabrak apa? Kaca tetangga, pecah ambiar katanya. Yang dimintai tanggung jawab siapa, Bang? Pemilik kambingnya, bukan kambingnya. Paham ya? Nah, kambing kalau dilihat itu pembebanan syariat enggak ada pembebanan syariat, tapi keluarganya kan ada. Bukan keluarga kambing maksudnya ya. Keluarga yang punya kambing tadi itu. Nah, kita lihat sini. Falau anna sabiyyan nadara faqal, kalau seandainya ada anak kecil bernadar, mengatakan inna jahtu fil imtihan, falillahi alayya nadrun an asum salata ayyam. Masyaallah. Ada anak kecil nadar dia. Kalau aku nanti sukses, lulus, berhasil dalam ujian, maka hanya karena Allah wajib atasku bernadar puasa 3 hari. Fanajah, ternyata lulus, berhasil, tesnya apa? Mumtaz. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya fala yalzamu syai', maka tidak diwajibkan bagi dia sesuatu apapun. Li'annahu laysa min ahli taklif aslan, karena dia secara hakikatnya bukan termasuk apa? Ahli taklif. Maksudnya dia tidak terbebani syariat. Nah, ini karena anak kecil ya. Ini karena anak kecil belum terbebani syariat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allah musta'an. Mafhum soalan ya? Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa Abdul Aziz, kesimpulannya? Pembahasan kita ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Amalan-amalan sunnah. Paham ya, barakallahu fikum. Di dalam haji atau umrah, walaupun antum meniatkan putus, tetap enggak putus. Sampai antum menyempurnakan atau antum memutus dengan tahallul karena ada udzur tadi itu. Paham ya? Kalaupun seandainya belum tahallul, antum datang setahun lagi misalkan, tetap dilanjutkan lagi enggak masalah karena belum diputus dengan tahallul tadi itu. Paham ya? Tahallul imma karena selesai, imma karena ada udzur syar'i tadi, barakallahu fikum. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.